Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Zulham Qudsi Fahrizi Alam selaku dosen pengampu Makul Qawaidul Syarah Hadis. Ya, kami akan mempresentasikan tugas UAS yang berdurasi 15 menit tentang asbabul wurud sebagai penentu makna hadis. Dan di sini pembahasan pertama, pengertian asbabul wurud. Kata asbab adalah jamak dari sebab. Menurut ahli bahasa diartikan dengan al-hab atau tali, saluran yang artinya dijelaskan sebagai segala yang berhubungan satu benda dengan benda lain. Menurut istilah adalah sebagai sesuatu yang mengantarkan pada tujuan, sedangkan kata wurud artinya sampai, muncul dan mengalir. Dengan demikian asbabul wurud diartikan sebagai sebab-sebab datangnya suatu. Jadi datangnya suatu itu asbabul wurud, atau sebab-sebab latar belakang munculnya hadis. Namun beberapa ulama memberikan definisi yang bermacam-macam terdapat asbabul wurud, antara lain yang diungkapkan oleh Al-Suyuti, yaitu sesuatu yang menjadi metode untuk menentukan maksud suatu hadis yang bersifat umum, khusus, mutlak, muqayyad, dan untuk menentukan ada tidaknya nas dalam suatu hadis. Menurut Said Akil Hussein Munawir, secara etimologis asbabul wurud merupakan susunan idhofah yang berasal dari kata asbab dan al-wurud. Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sebab, yang berarti segala sesuatu yang dapat menghubungkan kepada sesuatu yang lain. Sedangkan kata wurud merupakan bentuk isim masdar dari kata waroda, waroda yaridu wurudan, yang berarti datang atau sampai. Menurut pendapat Hasbi al-Sidki adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW, menuturkan sanadnya, sabdanya, dan masa-masa Nabi SAW menuturkannya. Sementara menurut Yahya Ismail Ahmad memberikan definisi asbabul wurud yang sedikit mirip dengan pengertian asbab al-nuzul, yaitu sesuatu baik merupakan peristiwa atau pertanyaan yang terjadi pada waktu hadis itu disampaikan oleh Nabi. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asbabul wurud adalah konteks historitas, baik berupa peristiwa atau pertanyaan yang lain yang terjadi pada saat hadis tersebut disampaikan oleh Nabi SAW, yang berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah hadis tersebut bersifat khusus, umum, mutlak, muqayyad, nas, atau mansuh. Dan poin B, macam-macam asbabul wurud. Menurut Al-Suyuti, asbab al-wurud dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebab berupa Al-Quran,
Satu, sebab yang berupa hadis itu sendiri. Dua, sebab yang berupa hadis yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Dan sebab-sebab yang berupa Al-Quran. Satu, ayat Al-Quran itu menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sabdanya. Contoh antara lain firman yang berbunyi alladzina amanu walam yalabsu imanuhum bidolmi au ilaika lahumul amna wa hum muhtadun. Artinya orang-orang yang beriman dan mereka tidak bercampur aduk iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu orang yang mendapat petunjuk. Ketika itu sebagai sahabat memahami kata bidolmi dengan pengertian al-jawr yang berarti berbuat aniaya dan melarang aturan Nabi Muhammad SAW. Dan sebab-sebab yang kedua, sebab yang berupa hadis. Pada waktu itu terdapat suatu hadis, namun sebagai sahabat kesulitan memahaminya. Maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Contoh, innallaha ta'ala malaikatu fil ardi yantiqu ala sunnati bani adam bima fil mar'i min khairi aw syarrin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat di bumi yang dapat berbicara melalui mulut manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang. Dalam memahami hadis tersebut, ternyata para sahabat merasa kesulitan. Maka mereka bertanya pada Rasul, bagaimana hal itu dapat terjadi. Maka Nabi SAW menjelaskan lewat sabdanya yang lain sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan rombongan yang membawa jenazah. Para sahabat kemudian memberikan pujian terhadap jenazah tersebut. Seraya berkata, jenazah itu baik. Mendengarkan pujian tersebut, maka Nabi Muhammad SAW berkata, wajabat, pasti masuk surga. Dan yang ketiga, sebab-sebab yang berupa perkara, yaitu yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Sebagai contoh adalah ketika ada persoalan yang berkaitan dengan sahabat Suraid bin Suaid al-Saqafi, maka waktu Fat Makkah, pembukaan kota Makkah, beliau pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Seraya berkata, saya bernazar akan sholat di Bait Al-Maqdis. Pendengaran pernyataan sahabat tersebut, lalu Nabi bersabda, sholat di sini, yakni Masjidil Haram, itu lebih utama. Nabi SAW lalu bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, seandainya kamu sholat di sini Masjidil Haram, maka sudah mencukupi bagimu untuk memenuhi nazarmu. Berarti di sini dapat disimpulkan nazar itu, kalau nazar sholat di masjid lain itu kalau dilakukan di Masjidil Haram berarti gugur sudah kewajibannya. Urgensi asbabul wurud mempunyai peran penting dalam memahami suatu hadis, karena hadis yang disampaikan oleh Nabi biasanya temporal. Oleh karena itu memperhatikan konteks historis munculnya hadis yang penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam menangkap arti
dari hadis sehingga tidak terjebak pada teks saja. Dengan demikian asbabul wurud memiliki urgensi, antara lain mempermudah memahami hadis khusus yang bertentangan satu sama lain. Yang kedua, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. Contoh, kalian lebih tahu tentang urusan duniawi. Secara sekilas hadis ini didahulukan dipahami bahwa Nabi menyerahkan semua urusan duniawi kepada para sahabat dan mendudukkan mereka sebagai orang yang lebih mengetahui urusan duniawi. Maka bukan berarti Nabi tidak sama sekali memahami suatu yang bersifat duniawi. Yang ketiga, mentafsil, merinci hadis yang bersifat global, itu urgensi. Yang keempat, menentukan ada atau tidaknya nas masuk dalam suatu hadis. Yang kelima, menjelaskan ilat ditetapkannya suatu hukum. Yang ketujuh, menjelaskan masuk suatu hadis yang masih sulit dipahami. Yang ke-8, menentukan adanya taksis hadis yang bersifat umum. Yang ke-9, mengetahui hikmah disyariatkannya suatu hukum. Urgensi asbabul wurud, terdapat hadis sebagai salah satu jalan untuk memahami kandungan hadis, sama seperti dengan urgensi asbabul an-nuzul sebagai terhadap Al-Quran. Maka dengan memahami asbabul wurud ini dapat dengan mudah memahami apa yang dimasukkan oleh suatu hadis. Kesimpulannya asbabul wurud merupakan konteks historis yang melatar belakangi munculnya suatu hadis yang berupa peristiwa atau pertanyaan yang terjadi pada saat hadis disampaikan oleh Nabi SAW. Dengan lain ungkapan, asbabul wurud adalah faktor yang memperbelakangi munculnya suatu hadis. Dari beberapa definisi tersebut disimpulkan bahwa asbabul wurud adalah konteks historis baik berupa peristiwa atau pernyataan yang lain yang terjadi pada saat hadis tersebut disampaikan oleh Nabi SAW, yang berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah hadis tersebut bersifat khusus, umum, mutlak, muqayyad, nas atau mansukh. Dan saya cukupkan tugas UAS ini dengan berdurasi 15 menit, dan apabila ada keterangan saya yang masih mengganjal bagi teman-teman atau Pak dosen, harap dimaklumi. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.